Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibel, dan hari ini Ibel kedatangan seorang ibu-ibu yang sudah cukup umur, dan Ibel juga belum tahu siapa namanya. Dan karena dia baru datang ke rumahnya Ibel, yang pastinya membuat Ibel terharu. Tadi aku sempat bincang-bincang sedikit, dan mungkin sahabat Ibel juga penasaran siapa dan profesinya sebagai apa. Oke, kita bisa langsung tanya-tanya ke ibunya. Halo, assalamualaikum ibu. Dengan ibu siapa tadi bu? Namanya Ibu Paryani. Umur berapa tahun Bu Paryaninya? Tahun 74, berarti terhitungnya adalah sekitar 56 ya? 46. Umur 46 Bu? Ibu umur 46? Iya. Tapi kelihatan dari usia, dari muka itu sangat berbeda ya. Dari terlihatnya lebih tua. Kan kita susah Pak, jadi kelihatan tua. Oh gitu? Iya. Tapi kalau dari wajah, dari umur kayaknya terlalu jauh ya. Seharusnya kalau umur 46 itu aku rasa nggak seperti ini. Karena kan ibuku sendiri umur 70 tahun, tapi mukanya seperti ibu. Aku berpikir umurnya di atas 50 tahun ke atas ya. Ternyata umurnya masih cukup muda ya Bu ya. Ibu dari mana dan punya anak berapa? Tadinya Rawajitu Pak. Kita pindah di Unit 2, ngontrak di Unit 2, belakang pom bensin Sueb. Anaknya 3. Nomor pertama umur berapa tahun Bu? Tahun 91. Yang pertama umur 91. lahiran 91. Yang kedua lahiran 93. Yang keempat 2002. 2002. Dan itu semua sudah lulus sekolah, kuliah atau gimana? Enggak Pak, cuman yang pertama itu SMP kelas 2 terus jatuh motor. Ya. Jadi enggak sekolah lagi. Terus nomor 2? Yang nomor 2 cuman SMP aja kelas 2 keluar. Yang nomor 3 SD kelas 6 keluar. Sekarang masih sekolah, keluar? Iya. Jadi semuanya keluar Bu? Iya. Terus kalau mereka semuanya keluar, apa yang mereka lakukan sekarang nih Bu? Kalau dulu kan kita pisah, anak-anak masih kecil ya Pak. Iya. Sekarang ini yang kecil merantau di Palembang, Simpang Gas. Iya. Kerja di PT nyiramin pohon sawit. Iya. Yang nomor 2 itu di Gedung Haji Lama. Kerja apa tuh Bu? Kerja motong rambut. Oh, pangkas rambut? Iya. Bukannya pangkas rambut tuh duitnya banyak Bu? Enggak, kita kecil-kecilan di desa Pak. Oh, punya sendiri atau ikut orang? Bikin sendiri kecil. Bikin sendiri, ya. Kalau untuk ibu sendiri, anak yang nomor pertama tadi patah kaki itu apa sekarang aktivitasnya Bu? Dia kan nggak bisa kerja keras Pak. Dia bikin tempe Pak. Bikin tempe bukannya penghasilan yang bagus Bu? Iyalah, ya sedikit-sedikit Udah dagangnya. menikah? Belum menikah? Nanti mau menikah Agustus ini tanggal 18 Pak. Oh gitu, iya. Ibu mohon maaf, Ibu udah berapa lama nih jadi peminta-minta atau sebagai seorang pengemis Bu? Setahun Pak. Udah setahun? Iya. Terus Ibu biasanya jalannya kemana aja dan berapa sih Bu penghasilan Ibu dalam per hari? Sedikit Pak. Kadang-kadang ya paling 80. Soalnya banyak orang bilang ibu kan masih kuat kerja gitu. 100 itulah paling banyak. Paling banyak, iya. 180. Iya. Bu, emang benar ibu kan masih muda, usia juga baru 46 tahun. Iya. Kenapa ibu memutus untuk jadi seorang pengemis, mungkin nggak mencari pekerjaan aja yang lain yang lebih di mata orang lebih mulia gitu? Kenapa ibu tidak melakukan itu Bu? Masalahnya gini Pak, dulu itu kan anak masih perlu kontrol. Kalau kita jadi pembantu Penghasilan per hari itu 980 sampai 100. Berarti cukup lumayan ya Bu penghasilannya. Ya. Kalau menjadi seorang pembantu rumah tangga itu berarti penghasilan cuma sebulan mungkin kira-kira berapa Bu bayarannya? Kan kalau jadi pembantu itu 1 juta. 1 juta. Tapi kita... Sedangkan untuk biaya pengobatan anak itu besar ya Bu iya. ya. Kalau dulu kecelakaan motor itu kecelakaan tunggal atau kecelakaan masih kerja gitu loh Pak. Langsung dia jatuh masuk got. Oh, kecelakaan tunggal berarti iya. ya Bu ya. Jadi harus semuanya biaya sendiri. Iya, sedangkan kita orang nggak mampu. Oh.
Jadi pikiranku pusing lah, bagaimana caranya bisa makan. Ibunya, anak-anak tahu nggak Bu kalau ibu tuh ngemis? Enggak tahu. Masalahnya kita bilang kerja sama anak gitu. Oh, bilangnya dari rumah ibu adalah bekerja. Iya. Nggak pernah bertanya kerja di mana gitu? Ya bilang dia kerja di mana, Mak? Mama kerja di Palembang kayak gitu. Oh, jadi anak-anak tuh semuanya nggak ada yang tahu kalau ibu ini kerja di ini? Iya, ngertinya pembantu gitu. Karena saya jangan sampai anak saya malu gitu, Pak. Oh, gitu. Jadi ibu kalau rumah asli masih ada sekarang, Pak, Bu? Numpang kita. Ibu sekarang ngontrak di tadi itu di mana? Pom bensin. Kalau untuk tinggal anak di mana semuanya? Di gedung ngaji, Pak. Bareng semua di gedung ngaji semua? Iya. Cuman tapi ibu ngontrak di situ? Masih merantau yang kecil. Gitu. Yang itu dagang tempe, Pak. Sedikit-sedikit lah. Iya. Tapi emang beneran mereka nggak ada yang tahu kalau ibu tiap hari ngemis gitu? Nggak ada. Masalahnya kita takut lah anak kita nanti tahu malu apa gimana. Mamanya gitu. kerja kayak gini, namanya kan tapi anak kan bujang. Ibu sudah nggak ada tanggungan lagi kan? Kenapa ibu nggak mencoba untuk ikut bantuin anaknya? Atau mungkin ibu aktivitas lain atau jadi pembantu atau kerjaan yang lain, sedangkan tanggungannya ibu udah nggak ada. Ibu kan hanya untuk menghidupin ibu sendiri. Enggak, Bapak, walaupun saya ngemis ini ya itu untuk anakku bikin salon kecil-kecilan supaya anak punya kerja gitu, Pak. Bikin tempe kita modalin sedikit-sedikit, emaknya cari kayak gini kan ngertinya kerja gitu, Pak. Oh gitu. Ya ngertinya anak saya itu saya kerja, nanti saya pulang punya duit 1 juta apa berapa, ku kasih anakku. Untuk dia apa kurang alat cukur, apa kurang mau beli dele apa itu, Pak. Oh gitu. Iya, kita beli motor bekas itu ngumpulin duit ngemis ini. Oh, terus? Jadi anak saya kerja ada motor jelek-jelek. Terus? Ya kayak gitu. Oke. Jadi semua sampai sekarang anak tuh belum ada yang tahu kalau ibu kerjanya ngemis. Belum ada. Luar biasa ya sahabat Ibel. Itulah kadang-kadang perjuangan seorang orang tua untuk anaknya rela menjadi pengemis. Sebetulnya sering sakit-sakitan jantung, Pak. Oh, ibu punya penyakit riwayat sakit jantung? Ya dulu itu sering pingsan, tapi sekarang alhamdulillah sudah baik. Sudah baik. Mungkin karena ibu jalan terus jadi mungkin lebih sehat ya, Bu ya. Jalan terus kadang ada kawan yang tenangin aja pikiran, jangan pikirkan suami kayak gitu. Oh gitu. Suaminya sampai sekarang belum pernah pulang, Bu? Atau jarang pulang, atau kalau pulang marah-marah atau gimana gitu? Jarang pulang dia, Pak, karena dia walaupun pulang dia nggak mau kerja gitu. Tapi ibu masih bertanggung jawab untuk ngurusinnya? Ya saya gimana, Pak, ya namanya suami, bagaimanapun kita tetap senang, tetap sayang gitu sama dia. Tetap sayang ya, Bu ya. Itulah sahabat Ibel, kadang-kadang orang tua itu rela memberikan nyawa kesehatannya untuk anak dan keluarganya. Jadi buat sahabat Ibel di rumah, mungkin kalau ada teman-teman yang pengen ngebantu ibu kadang di Menggala pernah pingsan tuh ditolong orang di pasar. Iya. Ibu Suparni ya, Pariani. Jadi buat sahabat Ibel di rumah, mungkin ada yang mau membantu kesusahan Ibu Suparni, nanti sahabat Ibel bisa kita bantu Ibu Suparninya kalau ada yang mau membantu. Dan jangan lupa like, subscribe-nya dan juga komen buat sahabat Ibelnya biar kita kasih support buat Supariani. Ibu adalah seorang pahlawan buat keluarganya yang rela menjatuhkan harga dirinya untuk keluarganya. Sampai detik ini pun keluarganya nggak tahu kalau ibu melakukan pekerjaan ini karena keluarganya berpikir bahwasanya Bu Suparni menjadi seorang menjadi seorang pembantu ya. Tapi Bu Suparni rela melakukan menjadi seorang pengemis dan tanpa disadari tadi juga sempat ya Bu ya waktu kesini saya sempat nggak enak sahabat Ibel kan kita lagi ngobrol dan ibu ini tiba-tiba datang dan saya kan kaget ya, dan ibu tadi bilang apa Bu? Kaget ya lihat orang miskin datang. Iya, saya jadi terharu banget dengan bahasa itu. Oh kaget ya lihat miskin datang. Bukan kaget karena ngeliat orang miskin datang ke sahabat Ibel, tapi karena ibu datangnya tiba-tiba. Jadi kita tuh kaget. Itu yang buat seru. Jadi Ibu Suparni sehat selalu ya buat ibu. Mudah-mudahan ibu dikasih kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan anak-anak ibu bisa membantu ibu dengan apa yang dia miliki, dan ibu sudah
kalau bisa emang ini nggak usah cari pekerjaan yang mengemis lagi, carilah yang halal Ibu, karena Allah lebih meridhoi yang halal ya. Karena walaupun ini halal, tapi kalau emang Ibu masih sehat, usahakan sesuatu yang baik daripada meminta-minta. Ya Ibu, sehat selalu. Terima kasih banyak Ibu, dan mudah-mudahan